Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Rojana dengan NIM 68 2020 dari angkatan 20 ingin memberikan hasil dari critical writing saya yaitu tentang pemanfaatan basis data Oracle pada sistem informasi work order pada PT XYZ di Jakarta Timur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemanfaatannya, pertama-tama pasti teman-teman belum pada tahu dong, apa itu sebenarnya Oracle dan apa itu basis data. Oke, jadi gini, Oracle itu merupakan salah satu aplikasi bisnis data relasional yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan data di berbagai platform. Sedangkan basis data Oracle ini itu pertama kali dikembangkan oleh Riley Ellison, Bob Miner, dan Ed Oates lewat perusahaan konsultasinya bernama Software Development Laboratories. Lalu, apa tadi itu basis data? Nah, di sini nih, basis data itu adalah kumpulan dari segala informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Gitu guys. Nah, dalam pemanfaatannya basis data Oracle ini, terdapat beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama, yaitu bagaimana sih caranya memanfaatkan basis data Oracle ini untuk perusahaan XYZ? Lalu yang kedua, apa saja query-query yang digunakan dalam membangun sebuah basis data tersebut. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan dari pertanyaan kunci itu, pertama-tama tuh dari basis data Oracle itu kita tuh sebelum merancang sesuatu itu harus udah ada metode. Nah, metode-metode ini tuh ada banyak sekali guys. Ada metode waterfall, ada metode rapid application development. Nah, tapi metode yang kita gunakan di dalam perusahaan XYZ ini untuk mengembangkan basis data Oracle ini adalah dengan metode RPID, yaitu metode Rapid Application Development. Nah, harus diketahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya metode ini. Metode Rapid Application ini tuh apa gitu loh. Nah, metode Rapid Application Development adalah sebuah aplikasi pengembangan perangkat lunak yang dimana proses pengembangan perangkat lunak tersebut bersifat incremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Nah, penggunaan dari metode ini bukan hanya karena asal memilih saja, tapi karena ada alasan dari spesifikasi yang kuat gitu loh. Nah, tujuannya itu karena dari penggunaan metode ini, di mana metode ini adalah metode yang cepat dan efisien dibandingkan dengan metode-metode lain. Terus alur dari Rapid Application Development-nya ini memiliki kesinambungan saat membangun prototype. Setiap feedback yang diberikan dan yang masuk dapat langsung dieksekusi hingga sistem yang dibuat berfungsi dengan baik. Terus untuk menerapkan dari metode ini sendiri terdiri dari 6 tahap guys. Yang pertama yaitu analysis, quick, and design. Yang kedua develop, yang ketiga refine, yang keempat demonstrate, yang kelima testing, dan yang terakhir adalah deployment atau memasukkan segala datanya ke dalam database. Nah, setiap tahap ini memiliki pelaksanaannya masing-masing. Seperti analisis, yaitu fungsinya seperti namanya, analisis dong, yaitu untuk menganalisis kebutuhan dari table. Lalu ada kolom, type, dan juga user management yang akan diterapkan pada sistem. Untuk mempercepat proses eksekusi, maka perlu dilakukan pembuatan view, prosedur, dan trigger agar memudahkan perancangan dari sistem. Lalu untuk develop, fungsinya itu untuk menyatakan hasil dari tahap sebelumnya menjadi basis data yang berelasi. Refine untuk melakukan koreksi dan pemeriksaan lebih lanjut agar basis data siap digunakan. Dan demonstrate untuk menjalankan seluruh query yang telah dibuat untuk memastikan tidak adanya kesalahan di dalam kode. Testing it untuk menerapkan query basis data dengan aplikasi yang sedang dibangun dan melihat tingkat dari keefektivitasannya, dan deployment yang terakhir yaitu sama seperti tadi untuk penyebaran basis data dan melakukan instalasi pada server PT XYZ. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan basis data Oracle itu sendiri? Nah, pemanfaatan yang digunakan dari basis data Oracle ini digunakan untuk membangun basis data pada sistem informasi work order pada PT XYZ yang Jawa Timur tadi. Dengan menerapkan metode Rapid Application Development agar setiap tahapan dapat langsung memproses feedback. Hasil dari pemanfaatan Oracle sebagai basis data sendiri mampu untuk mendukung kinerja dari PT XYZ dalam melayani konsumen dengan ratusan transaksi per hari secara cepat dan efisien. Tentu saja mudah diakses oleh aplikasi lain yang memiliki beragam dari bahasa pemrograman, entah itu dari bahasa pemrograman SQL, bahasa pemrograman Python, Java, dan yang lain-lainnya.
sebelum mengimplementasikan data ke dalam database itu sendiri, perlu adanya tahapan-tahapan awal. Yaitu pertama-tama kita itu harus masuk ke dalam sistem dan membuat table space dengan menambahkan fasilitas penambah ukuran secara otomatis dengan query seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat penggunaan basis data sekaligus memberikan hak akses kepada pengguna yang berlaku sebagai administrator dengan query yang seperti ini. Setelah tahapan awal tadi selesai, maka proses selanjutnya adalah login menggunakan akun yang telah dibuat. Dilanjutkan dengan pembuatan table yang berelasi melalui primary key, foreign key. Pada sistem work order ini menggunakan beberapa table, yaitu table pegawai, table jasa, table alat, table work order, table wo jasa, dan table wo alat, dan table wo pegawai. Nah, wo ini tuh maksudnya artinya work order ya guys. Lalu setelah itu ada beberapa kode pada basis data yang umum dilakukan untuk mengoptimalisasi, yaitu view, prosedur, function, dan trigger. Namun tak semuanya harus diterapkan. Untuk hal ini melihat dari kebutuhan dalam pengembangan aplikasi, prosedur merupakan subroutine yang berisi statement sehingga semua daya hanya berjalan pada sisi server saja. Karena telah disimpan dalam database skema dan tak perlu melakukan parsing yang memakan waktu lagi saat menjalankan query. Pada sistem ini ada beberapa prosedur untuk melakukan input data work order yang akan mendapatkan beban paling besar di antara semua table dengan query seperti ini. Ini tuh untuk query prosedur input table work order. Lalu ada query dari prosedur input table wo jasa yang ada di sini. Ada juga query dari prosedur input table wo alat, prosedur table wo pegawai. Nah, ada 4 dari prosedur tersebut. Begitulah prosedurnya penyusun untuk membuat basis data Oracle dengan fungsi dari masing-masing table tersebut. Namun jangan dilupakan juga bahwa jenis subroutine lain, yaitu view, untuk meringkas kode-kode ketika menampilkan data yang relevan dengan menggunakan subquery dan atau join jika table memiliki relasi dengan table lain. Adapun view yang dibutuhkan dalam sebagai berikut. Yang pertama yaitu menampilkan order berdasarkan pelanggan per tahun dan per bulan. Yang kedua, merekap total order per tahun dan per bulan. Dan yang ketiga, menampilkan historical tarif jasa yang pernah ditawarkan kepada pelanggan berdasarkan ID. Hal ini dibuat mengingat penetapan tarif dapat berubah sesuai negosiasi dan lokasi pelanggan. Lalu proses terakhir daripada table work order yang di dalamnya terdapat relasi ke dalam beberapa table, yaitu wo jasa, wo pegawai, dan wo alat, yang dimana hal ini dapat memberatkan jika ketika proses penghapusan data ingin dilakukan satu persatu. Karenanya sebelum table tersebut dihapus, maka akan dilakukan penghapusan data wo jasa, wo alat, dan wo pegawai dahulu. Proses ini dapat dilakukan dengan menambahkan subroutine berupa trigger yang tadi disebutin loh guys. Lalu setelah mengetahui segala cara yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan data, maka data akan siap digunakan baik untuk basis desktop, mobile, application, atau web. Lalu dapat juga diambil kesimpulan. Untuk pemanfaatan dari basis data Oracle ini sendiri mampu mendukung kinerja dari PT XYZ dalam membangun sistem informasi work order dengan membuat subroutine yang terekam pada database skema untuk mempercepat operasi database. Metode Rapid Application Development yang digunakan pun mampu mempercepat proses pembangunan basis data sehingga dapat menyesuaikan dari kebutuhan dari staf PT XYZ. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.